yang sehat. Nah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya, kunci dari semuanya tadi sebenarnya terletak pada komunikasi yang sehat. Kalau kita enggan berkomunikasi atau berkomunikasi tapi sifatnya tidak sehat, komunikasi yang tidak sehat itu yo ingin mendikte, atau komunikasi yang tidak jujur, atau komunikasi yang pencitraan saja, atau komunikasi yang saling cuek. Kan ada komunikasi yang saling cuek, bukan good communication, tapi komunikasi basa-basi. Kalau ketemu yo salam, yo selamat pagi, senyum. Tapi begitu orangnya ndak ada, ngomong yang jelek-jelek. Ini komunikasinya basa-basi, ndak terbuka, ndak jujur. Berarti ndak ada good communication. Tidak terjalin hubungan yang sehat. Maka tadi di atas disarankan salah satu rumusnya hidup bersama yang baik itu ya ada dialog. Dialog itu isinya good communication yang hasilnya adalah kebaikan yang semakin meningkat dalam kehidupan bersama. Gimana komunikasimu dengan orang-orang di sekitarmu? Apa kamu udah merasa cara komunikasimu selama ini benar? Komunikasi kayak apa sih yang benar itu? Komunikasi yang sekedar basa-basi atau komunikasi yang gak jelas apa tujuannya? Makanya di channel Resal Hidup ini kali ini akan melanjutkan video Ngaji Filsafat bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema Religious Tolerance, edisi pengalaman beragama. Dan sebelum memulai, mari kita baca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidup. Sekarang kita belajar tentang seperti apa sih hubungan dengan yang lain yang berbeda-beda ini, mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Saya awali dulu dengan hubungan yang tidak sehat. Nah, ini berarti konsep yang akan berlawanan dengan toleransi. Hubungan yang tidak sehat. Sebenarnya ini teorinya universal, bisa untuk hubunganmu di level apapun. Seperti apa hubungan yang tidak sehat itu? Hubungan yang tidak sehat itu salah satu atau keduanya, ini bisa salah satunya, bisa keduanya. Salah satunya saja itu sudah merusak hubungan, apalagi keduanya. Lahirnya mesti konflik, tawuran, gegeran, ruwet pokoknya. Nah, cirinya apa yang tidak sehat? Yang pertama, berusaha untuk mengontrol, mendikte, atau memanipulasi. Jadi, kalau kalian punya hubungan tentang apapun, dalam hal apapun, kalau dalam hubungan itu isinya saling ngontrol, saling dikte, saling memanipulasi, hubungan ini akan sangat berat kalian jalani. Yang sini pingin yang ngatur, terus kita yang diatur. Kita yang didikte. Dan kita tidak mau, terus kita membalas. Aturanku saja yang jalan. Dikteku saja yang harus main. Atau manipulasi-manipulasi. Kita dipaksa untuk tidak genuine sesuai keinginan kita. Kita dipaksa memanipulasi hidup kita, cara berpikir, cara berperilaku kita versi dia. Versi kita sendiri dianggap tidak cocok, tidak pas. Nah, kalau ada penyakit yang pertama ini, ayo cepat-cepat saling introspeksi. Karena menyangkut hidup bersama, ya introspeksinya bersama. Tadi namanya dialog. Saling terbuka, memberi informasi. Biar tidak saling ngontrol, saling dikte, apalagi saling memanipulasi. Yang pertama. Yang kedua, ciri hubungan yang tidak sehat itu membuat yang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri. Misalnya kalian punya teman, terus teman itu bilang padamu, kamu itu loh, kalau ngomong
suaramu itu kayak suaranya apa gitu. Wah, kamu langsung drop, kamu langsung minder. Besok-besok kamu mau ngomong ragu-ragu. Wah, suaraku ini jelek kayak katanya temanku. Nah, ini hubungan yang semacam ini tidak sehat. Membuat temanmu merasa buruk tentang dirinya. Ya mungkin yang diucapkan benar, tapi caranya menyampaikan, caranya mengucapkan membuat orang merasa buruk tentang dirinya sendiri. Nah, ini juga hati-hati. Jadi biasanya membuat orang merasa buruk tentang dirinya ini dengan cara mengungkap aib-aibnya. Atau yang kedua, dengan cara mengolok-olok atau memanggil dengan sebutan yang tidak disuka. Jadi kadang-kadang kan kita mungkin karena menganggap Allah sudah temannya sendiri aja. Allah sudah akrab ini aja, terus kita bikin panggilan-panggilan yang temanmu sebenarnya tidak suka kalau dipanggil itu. Mungkin kamu panggil karena berat badannya, terus kamu panggil, halo gendut, halo yang punya kelebihan badan, halo yang kerempeng, halo yang keriting, halo yang... Yo, alhamdulillah kalau temanmu hatinya luas dan suka. Tapi kalau dia tidak suka, hubunganmu adalah hubungan yang tidak sehat. Apalagi terus hasilnya adalah meruntuhkan kepercayaan dirinya. Jadi relasi yang membuat orang yang berhubungan dengan kita merasa buruk karena kita ungkap aibnya, kita memanggil dia dengan sebutan yang dia tidak berkenan, atau kita meruntuhkan rasa percaya dirinya. Nah, ini jenis hubungan yang tidak sehat. Termasuk dalam konteks perbedaan keyakinan, perbedaan pilihan hidup, perbedaan pandangan. Misalnya perbedaan pandangan, misalnya ada temanmu punya pendapat apa, terus kamu jatuhkan rasa percaya dirinya. Pikiran kayak gitu kok diungkapkan, disampaikan. Belajar dulu sana lu, baca buku dulu, ikuti ustadz-ustadz siapa dulu yang lebih dalam. Kamu itu masih dangkal kok berani-beraninya ngomong. Nah, itu meruntuhkan rasa percaya diri. Kalau ada teman atau relasi yang seperti ini, bukan berarti temanmu dibuang saja, tapi hubunganmu sedang tidak sehat. Kalau bisa, cari momen untuk dialog, ngomong berdua. Seperti tadi ya, level paling tinggi hubungan yang produktif itu ada dialognya, saling terbuka. Jadi ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, tidak memberikan dukungan saat kesulitan dan memberikan apresiasi saat ada keberhasilan. Ini juga masalah. Biasanya teman yang baik, hubungan dalam hubungan yang sehat itu kalau ada pasangannya kesulitan, dia memberikan dukungan. Memberikan dukungan itu ya tidak sekedar ngirim WA terus, ayo kuat, ayo semangat. Iyalah, antara lain itu. Tapi dukungan sepenuhnya. Kalau dukungan kata-kata menguatkan, diberikanlah kata-kata. Kalau butuh dukungan tenaga, tidak eman dengan tenaga yang dikeluarkan untuk mendukung. Kalau butuh biaya, semampunya, ya dibantu sesuai kemampuannya. Nah, ini hubungan yang sehat namanya. Jadi kalau sulit, siap membantu dengan apapun sejauh mampu. Nah, ini teman yang baik. Dan apresiasi saat keberhasilan. Kalau ada yang sukses, ikut senang, ikut gembira, disampaikan kesenangan, kegembiraan itu. Nah, ini hubungannya terus menyenangkan. Jadi menggembirakan. Tapi kalau punya teman, kalau sulit, diam saja. Menjauh malah. Kalau kita sukses, dia tidak memberikan apresiasi sedikit pun. Nah, ini berarti ada sesuatu yang tidak sehat. Apalagi yang terakhir itu.
Kalau ada ciri tidak menganggap penting kehadiran. Wah, ini sudah wassalam. Kalau temanmu menganggap kehadiranmu tidak penting, kamu ada atau tidak masalah, berarti hubunganmu sedang sangat tidak sehat. Orang itu kan di antara penghargaan yang didapat dari orang lain adalah kehadirannya dihitung. Ada pepatah dalam bahasa Arab itu, jangan sampai orang itu yang wujuduhu ka'adamihi. Kehadirannya, keberadaannya seperti ketiadaannya. Hadir atau tidak hadir, tidak dipedulikan. Nah, ini kalau hubunganmu dengan yang lain seperti ini, ya berarti hubungan itu sedang tidak sehat. Jadi dalam toleransi, tolong 4 hal ini diperhatikan. Kalau 4 hal ini hidup, 4 hal ini ada, dia bisa merusak kebersamaan. Berusaha mengontrol atau mendikte. Ini membuat orang tidak nyaman. Membuat yang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri. Karena aibnya diungkap, karena sebutan-sebutan yang tidak disukai, atau karena percaya dirinya dihancurkan. Nah, ini juga menunjukkan hubungan yang tidak sehat. Ayo disembuhkan. Atau kalau engkau sulit, tidak ada yang peduli. Kalau engkau sukses, tidak ada yang menyapa. Ini juga hubungan yang tidak sehat. Apalagi tidak ada yang menganggap engkau hadir atau tidak. Kalau hubungan semacam ini hidup, ciri-ciri ini ada, cepat-cepat diatasi bersama. Karena hubungan yang tidak sehat itu rentan konflik. Ya, kalau hubungan antara sesama anak muda yang pacaran, tidak sehat, konflik bubar. Gampang cari yang lain, terus kemudian ganti lagi yang baru. Tapi kalau lingkungan sosial, misalnya tetangga kita, yang hidup bersama kita, itu kalau tidak sehat, ya kita akan tersiksa terus-menerus. Zaman sekarang kan tidak mudah, pindah aja lah Pak, gak usah di situ. Ya pindah ngomongnya enak. Sekarang pindah kemana, biayanya siapa yang nanggung, dan seterusnya. Maka ayo menjalin hubungan yang sehat saja. Hubungan yang tidak sehat, cepat-cepat kita cari obatnya. Antara lain tadi, dengan kesediaan, kemauan untuk dialog. Baik, nah kalau tadi yang tidak sehat, sekarang yang sehat. Kalau yang sehat ini cirinya beda dengan yang tidak sehat. Ini yang harus kita perkuat. Ada 7 hal yang harus kita hidupkan dan kita perkuat demi hubungan yang sehat. Yang pertama apa? Mutual respect. Saling menghormati, saling menghargai. Tadi sudah banyak dijelaskan ya, saling menghormati, saling menghargai itu seperti apa. Kenapa ada kata-kata mutualnya? Ya karena harus bareng-bareng. Yang sini menghormati yang sana menghormati yang sini. Kalau hanya salah satu, berarti masih ada penyakit dalam hubungan itu. Harus segera disembuhkan. Jadi ciri yang pertama mutual respect. Apalagi dua-duanya tidak respect, ya sudah, itu tinggal menunggu saja konfliknya terjadi. Jadi hubungan yang sama sekali tidak ada respect itu seperti api dalam sekam. Pada saatnya dia akan terbakar. Yang kedua, trust, saling percaya. Biasanya trust ini ada hubungannya dengan honesty, kejujuran. Kalau dalam hubungan itu diwarnai kejujuran, ya trust akan muncul. Orang akan percaya dengan kita, saya percaya padanya, dia akan percaya padaku.
Saya percaya dia tidak akan curang, tidak akan menyakitiku, sebagaimana aku tidak akan curang dan tidak akan menyakitinya. Dari honesty muncul trust, dari kejujuran muncul kepercayaan. Dan sebaliknya, orang yang sudah percaya itu biasanya terus dia nyaman dan dia jujur. Tapi dua ini harus hidup. Kalau dalam hubungan sudah tidak saling percaya, karena mungkin dua-duanya atau salah satunya tidak jujur, maka ini alamat juga sebentar lagi hubungan ini akan berbuah konflik. Jadi harus ada trust, harus ada honesty. Kemudian yang keempat, support, dukungan. Ini biasanya dalam situasi sulit mau mendukung. Wong kita hidup di lingkungan yang sama, wong kita hidup di wilayah yang sama, di negara yang sama. Harus saling support, tidak saling menjatuhkan, tidak diam-diam menunggu, saya nggak akan menyakiti dia sih, tapi saya tunggu kapan dia jatuh. Nah, itu namanya nggak support. Nggak bisa dipercaya sekaligus nggak jujur. Kalau ketemu saja senyum-senyum, seakan-akan menghargai, tapi di belakang ngomong jelek-jelek terus. Itu namanya ndak jujur, ndak trust, juga ndak support. Harus jujur. Kalau ada yang ganjel di pikiran, di perasaan, disampaikan saja apa adanya, kemudian dicari solusi bersama. Kalau mau jujur semacam ini akan melahirkan trust, saling percaya. Kalau kalian punya teman, punya hubungan yang isinya perasaanmu padanya seperti ini misalnya, saya akan cerita apapun sesuai kenyataannya padanya karena saya percaya dia bisa menjaga rahasia. Saya percaya dia akan memilih yang terbaik dilakukan untukku. Saya percaya dia responnya selalu menjaga, selalu menghargai. Itu kan enak. Jadi dia engkau percaya, makanya engkau jujur, dan engkau selalu jujur karena dia bisa dipercaya. Hubungan yang semacam ini, hubungan yang saling mendukung. Ini cirinya hubungan yang sehat. Yang keempat, fairness. Fairness itu adil, fair. Nah, ini bagian juga dari kejujuran, bagian juga dari kepercayaan. Kalau jelek, ya diomongkan jelek. Kalau baik, ya diomongkan baik. Jujur tadi, saya jujur loh, kalau perilakumu yang ini saya tidak terlalu suka. Oh iya, terima kasih ya. Itu kan bagian dari kejujuran sekaligus fair. Kalau kamu seneng ya dibilang seneng, tidak suka dibilang tidak suka. Kalau dia salah ya diingatkan dia salah, kalau dia benar diapresiasi kebenaran. Itu namanya fairness, adil, tidak mentang-mentang saudaranya sendiri, satu kelompoknya sendiri, atau tetangganya sendiri, terus selalu benar, selalu baik. Itu namanya tidak fair. Kalau teman-teman membaca sejarah Islam, nanti kan banyak cerita-cerita bagaimana Kanjeng Nabi misalnya menghukumi kasus sahabat dengan orang Yahudi. Kemudian yang dimenangkan Yahudinya. Atau ada kasus dengan orang non-muslim yang lain. Kemudian ya karena yang salah muslimnya, ya diputuskan muslim yang salah. Nah, itu namanya fairness. Dalam cerita-cerita sejarah Islam banyak yang seperti ini, adil. Nah, dalam hubungan yang fair itu kamu nyaman. Jadi, kalau orang tidak adil itu kan mungkin sebenarnya dia salah, terus diomongkan benar. Jatahnya harusnya cuma 10, dia mintanya 20. Itu tidak fair. Oke, selain fair juga harus spirit identities. Spirit identities itu, spirit itu misah, identities ya identitas. Tetap tidak apa-apa menerima identitas yang berbeda. Engkau dengan jalanmu, aku dengan jalanku. Ya kalau tidak ada spirit identitas, ya tidak jadi toleransi. Tidak ada perbedaan, ya tidak jadi toleransi. Namanya wong sepakat. Nah, dalam hubungan yang sehat,
Tidak memaksakan, mendiktekan pandangannya agar diikuti yang lain. Monggo saja yang lain dengan keyakinan kebenarannya masing-masing. Nah, itu namanya spirit identities. Jadi menerima perbedaan, menerima identitas yang berbeda. Tidak mengklaim dirinya final kebenarannya, maka yang lain harus dipaksa ikut dirinya. Nah, itu namanya tidak ada prinsip ini. Kalau tidak ada prinsip spirit identities, hubungan akan terancam. Ya tidak cuma antar masyarakat, antar budaya atau agama yang berbeda. Hubungan laki-laki dan perempuan pun kadang-kadang kalau tidak bisa menerima spirit identities, biasanya ya mudah bubar. Masing-masing menganggap dirinya sendiri yang paling benar secara egois. Sehingga terjadi struktur paksa-memaksa. Struktur paksa-memaksa ini nanti logikanya jadinya yang kuat menang, yang lemah kalah. Ketika ada struktur semacam ini, inilah struktur yang disebut zalim. Jadi kuncinya tidak pada benar salah atau baik buruk, tapi siapa yang kuat, siapa yang lemah. Oke, itu prinsip ke-6. Prinsip ke-7 dari hubungan yang sehat adalah good communication. Komunikasi yang sehat. Nah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya. Kunci dari semuanya tadi sebenarnya terletak pada komunikasi yang sehat. Kalau kita enggan berkomunikasi atau berkomunikasi tapi sifatnya tidak sehat, komunikasi yang tidak sehat itu ya ingin mendikte. Atau komunikasi yang tidak jujur, atau komunikasi yang pencitraan saja, atau komunikasi yang saling cuek. Kan ada komunikasi yang saling cuek, bukan good communication, tapi komunikasi basa-basi. Kalau ketemu ya salam, ya selamat pagi, senyum, tapi begitu orangnya tidak ada, ngomong yang jelek-jelek. Ini komunikasinya basa-basi, tidak terbuka, tidak jujur. Berarti tidak ada good communication. Tidak terjalin hubungan yang sehat. Maka tadi di atas disarankan salah satu rumusnya hidup bersama yang baik, itu ya ada dialog. Dialog itu isinya good communication, yang hasilnya adalah kebaikan yang semakin meningkat dalam kehidupan bersama. Oke, baik teman-teman. Ambil nafas dulu. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Untuk 30 menit yang tersisa, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang toleran, cuma yang dalam bahasa Arab, yaitu tasamuh. Kalau tadi di depan teori-teorinya secara umum, sekarang kita agak spesifik teorinya tentang tasamuh. Oke. Ambil nafas dulu sebentar, minum dulu sebentar, karena kita akan bergeser sedikit cara menguraikan toleransinya. Tasamuh itu dari akar kata as-samahah. Jadi yang artinya secara harafiah itu memudahkan atau murah hati atau tidak menyulitkan, tidak memberatkan atau memberi tempat kepada yang lain. Hari ini banyak wacana-wacana tentang Islam yang moderat atau Islam wasatiyah. Di antara cara beragama yang moderat atau cara beragama yang wasatiyah itu adalah as-samahah atau at-tasawuf. At-tasamuh, bukan tasawuf. Jadi yang secara harafiah artinya memudahkan, murah hati, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan menerima kehadiran orang lain. Berarti di antara cirinya beragama secara moderat itu ya beragama yang memudahkan, beragama yang murah hati, tidak mahal,
Kadang-kadang kita ini kan mahal dan jual mahal terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, kiri kanan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Yang benar hanya ini. Minta selanya sedikit, nyamannya sedikit, tidak boleh. Pokoknya harus ini. Itu tidak murah hati. Tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan memberi tempat pada orang lain. Ini keberagamaan yang terpuji dan dipuji. Mudah, karena agama itu hakikatnya kan hadir dalam hidup kita sebagai pedoman untuk kita menjalani hidup ini secara baik, seimbang dunia akhirat. Baik di akhirat, baik di dunia. Utama di akhirat, utama di dunia. Itu kan tujuan hadirnya agama. Dengan tuntunannya, dengan kitab sucinya, dengan nabi dan rasulnya. Harusnya berarti kehadiran agama itu memudahkan, menyenangkan. Hanya saja kita kadang-kadang yang menyikapinya terlalu kaku, tidak murah hati, dan memberatkan. Maka orang beragama perlu punya kualifikasi tasamuh. Nah, saya bawakan dalil ini beberapa biar ngajinya seperti ngaji beneran, meskipun judulnya filsafat. Itu silahkan nanti teman-teman ya, saya bukan ahli tafsir. Yang ingin mendalami tafsirnya per ayat, ya silahkan dikaji kitab-kitab tafsir, diikuti kajian-kajian para ulama ahli tafsir. Saya tunjukkan saja ayat yang konotasinya, orientasinya pada definisi tasamuh tadi. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Jadi ini ayat ini berarti seperti saya jelaskan tadi, hadirnya agama dengan ajarannya melalui kitab suci atau melalui nabi dan rasul itu untuk memudahkan kita. Karena Allah menghendaki kemudahan. Jangan diubah ini jadi sesuatu yang memberatkan. Justru dengan agama harusnya kita mendapatkan kemudahan. Alhamdulillah ada kitab suci, alhamdulillah ada Rasul, ada Kanjeng Nabi. Sehingga saya tidak harus mati-matian mengejar sendiri kebenaran dengan akal yang membuat capek. Pikiran akal saya juga terbatas. Dimudahkan sekali adanya kitab suci ini, dimudahkan sekali hadirnya Rasulullah Kanjeng Nabi ini, sehingga saya lebih mudah menemukan kebenaran. Yuridullahu bikumul yusra. Kalau kita sudah mendapat kemudahan, harusnya kita juga berbagi kemudahan dengan yang lain, tidak malah menyulitkan. Seperti di surat Al-Hajj ayat 78 itu, wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Dan Allah sama sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan sekalipun. Jadi ini maknanya sama. Hadirnya agama tidak untuk menyusahkan, tidak untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan, untuk menggembirakan. Nah, ini tujuan hadirnya agama. Maka beragama yang tepat itu ya beragama yang memudahkan, beragama yang tidak mahal, tidak menyulitkan, tapi murah hati dan memudahkan. Ini yang pemahaman kita dari dua ayat ini. Silahkan yang ingin mendalami ayat ini, silahkan baca kitab-kitab tafsirnya atau ikuti kajian para ulama yang membahas ayat ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau yang ini hadis. Ini
Silahkan yang teman-teman ahli di bidang hadis, cari syarahnya, sanadnya juga dari hadis-hadis ini. Saya hanya mengambil matannya saja, isinya saja. Apakah ini sahih apa enggak? Apakah ini hadis ini mutawatir apa enggak? Ya monggo ya yang ahli hadis. Tapi saya sampaikan matannya dulu. Paling enggak ini maksudnya tampak dari hadis-hadis ini. Ini sabdanya Rasulullah. Yang pertama, ahabul adyan ilallahi al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus, hanifiyah, as-samha. As-samha itu yang memudahkan. Ini tadi yang jadi akar kata dari tasamuh tadi. Jadi beragama yang tidak menyulitkan, tidak menyusahkan orang lain, tapi tetap lurus. Kemudian ada juga hadis yang kedua, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, senangkanlah, wala tunaffiru. Tunaffiru itu membuat orang lari, membuat orang benci. Jadi berarti ketika kita beragama, jangan sampai orang lain karena agama kita merasa susah. Nah, itu prinsip basyiru tadi. Senangkanlah, gembirakanlah. Jangan sampai karena praktek kita beragama, orang lain jadi lari, benci sama kita. Itu prinsip wala tunaffiru. Jangan membuat orang benci. Ini kita sendiri yang ngukur. Jangan sampai orang menganggap agama kita jelek karena terkontaminasi oleh jeleknya perilaku kita, jeleknya nafsu kita. Ada juga salah satu hadis yang bunyinya innad dina yusrun wala yushadu hadaddin ahadun illa walabahu fasaddidu wa qoribu wa abshiru. Sesungguhnya agama itu mudah dan jangan sampai siapapun memperberat agama ini. Karena illa ghalabahu, karena dia akan kalah. Dia akan hancur. Fasad itu maka luruslah, wa qoribu, dan akrablah, dekatlah dengan orang lain, wa abshiru, dan gembirakanlah mereka. Ini saya tidak menjelaskan secara detail. Insya Allah teman-teman paham maksudnya hadis ini. Bahwa hakikat agama adalah kemudahan. Jangan memperberat agama. Siapapun yang akan memperberat agama, dia akan kalah, dia akan hancur. Tetap lurus, tapi juga jangan lupa kebersamaan, keakraban dengan manusia yang lain. Dan jangan lupa gembirakanlah mereka, jangan susahkan mereka, jangan sulitkan mereka. Monggo yang ahli hadis, ngerti hadis, cari syarahnya hadis ini, maksudnya hadis ini. Secara harafiah, sesuai redaksinya, ya maksudnya seperti yang ada di arti hadis itu. Ini bagi saya dalil untuk tasamuh, yaitu toleran, tidak memberatkan, dan memberi tempat pada yang lain. Oke, saya tambah lagi satu teori tentang tasamuh, yaitu tentang dasar-dasarnya tasamuh. Bagaimana kita menjalankan tasamuh, menjalankan toleransi. Ini teorinya saya ambil dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar, faqih besar. Yang pertama apa? Kenapa kita harus tasamuh? Dasarnya apa sih? Yang pertama adalah dasarnya adalah al-ikha, al-insani.
persaudaraan, kemanusiaan. Jadi jangan lupa status kita yang paling dasar adalah kita sebagai manusia. Mungkin beda agama, mungkin beda ideologi, mungkin beda pandangan, mungkin beda pendapat. Ini perbedaan-perbedaan, tapi jangan lupa semuanya adalah makhluknya Allah, semuanya adalah manusia. Maka untuk tasamuh, untuk bisa menghargai, menghormati yang lain, memberi tempat yang lain yang berbeda, itu dasarnya adalah al-ikha al-insani, persaudaraan, kemanusiaan. Semua manusia bersaudara. Jadi meskipun dia beda ideologi denganmu, pertama-tama lihatlah pada aspek bahwa dia juga manusia. Maka kalian boleh debat, boleh diskusi, boleh bertukar pikiran, tapi ambil jalan yang mempertimbangkan kedudukan bahwa kita sama-sama manusia. Karena kadang-kadang kalau kita lupa bahwa dia juga manusia seperti kita, terus keluarnya caci maki yang merendahkan, atau perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya, atau tindakan-tindakan yang menghancurkan kehormatannya. Jadi yang pertama-tama tasamuh itu ingatlah bahwa kita manusia bersaudara. Prinsip yang kedua, al-iktirafu bil akhor wakhtiromihi. Jadi tasamuh itu pengakuan terhadap hadirnya yang lain dan pemuliaannya. Jadi manusia itu makhluk yang mulia. Allah memuliakan manusia dengan cara mengangkatnya sebagai khalifahnya, membanggakannya di hadapan semua malaikatnya. Maka siapapun manusia, tidak ada yang berhak untuk kita rendahkan, kita jatuhkan harga dirinya. Semuanya makhluk Allah yang mulia. Yang ketiga, al-musawah bainan nas. Jadi untuk melakukan tasamuh, perhatikan sesama manusia itu setara. Setara dalam arti, kalau dia salah, kita ungkapkan kesalahannya, kita hukum sesuai kesalahannya, sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalau dia benar, kita dukung kebenarannya. Kita dukung haknya untuk mendapat apresiasi, mendapatkan balasan atas kebaikannya. Sebagaimana kita juga kalau salah harus mau dihukum, kalau benar kita juga siap untuk diapresiasi, mendapat balasan sesuai kebenaran, sesuai kebaikan dalam bentuk apapun yang kita lakukan. Kita semua setara. Ini prinsip tadi yang saya sebut fairness. Setara. Yang keempat, dasarnya tasamuh adalah al-adlu fit ta'amul, keadilan dalam berinteraksi. Hubungan kita dengan yang lain didasari prinsip adil. Adil itu diawali dari jujur. Kalau benar diomongkan benar, kalau salah diomongkan salah. Kalau dia memang keliru dan harus dihukum sesuai aturan, ya dia harus dihukum. Itu namanya adil. Kemudian yang kelima, tasamuh itu berarti al-hurriyah al-munazzamah. Kebebasan tapi sesuai aturan. Silahkan setiap orang meyakini kebenarannya, menjalankan kebaikan sesuai yang diyakininya, tapi juga dia tidak boleh egois, tidak boleh anarkis. Dia harus mengikuti kesepakatan-kesepakatan hidup bersama sesuai aturan norma-norma yang sudah dijalankan di lingkungannya. Karena kalau orang suka-suka hatinya terus,
mengikuti kebebasannya, tidak peduli dengan aturan, ya yang terjadi nanti kekacauan-kekacauan, chaos-chaos yang tidak produktif. Inginnya kebaikan, tapi jalannya keliru sehingga hasilnya hanya kerusakan. Maka istilah dari Dr. Wahbah Zuhaili adalah al-hurriyah al-munazzomah. Kebebasan yang sesuai aturan. Tidak sekedar hurriyah, tapi ada pengkhususnya, yaitu munazzomah. Baik, ini ciri-ciri atau dasarnya tasamuh. Al-ikho al-insani, al-iktiraf bil-akhar wahtiramihi, al-musawah bainan nas, al-adlu fit ta'amul, dan al-hurriyah al-munazzomah.